Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Silve kembali menjumpai Anda di program info terkini Suaranet TV. Pemirsa, pejabat sementara Kepala Desa Nau, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai Yosef Cetak membantah laporan sekelompok warga yang menuding adanya proyek mangkrak di Desa Nau yang anggarannya bersumber dari dana desa. PJ Yosef Cetak menjelaskan bahwa tuduhan itu tidak benar. Proyek tersebut, kata dia, secara fisik maupun laporan sudah diselesaikan dengan baik. Lebih lanjut, PJ Yosef menjelaskan pembangunan lapangan bola voli, pembangunan tempat sampah, dan pembangunan panggung lapangan sepak bola sudah terlaksana dengan baik. Musreng Bandes Desa Nau itu tiap tahun ada. Segala perencanaan, pelaksanaan pembangunan itu berawal dari yang namanya musyawarah dusun. Kita ambil gagasan di sana, setelah itu musyawarah dusun itu berjalan dengan baik, bahwa ke tingkat desa di sana ada yang namanya Musrembang Des dan ada yang namanya Musrembang RKPDes, sehingga itu berjalan dengan baik, sehingga adanya kegiatan yang kita jalankan tiap tahun. Terkait dengan pengaduan yang mangkrak di Desa Nau yang sempat saudara Stepoke dan kawan-kawan melakukan pengaduan di Kejar itu, saat ini saya mau bilang bahwa itu laporan tidak benar, karena pembangunan lapangan voli, pembangunan tempat sampah, pembangunan panggung di lapangan itu terlaksana dengan baik. Panggung itu dilaksanakan pada tahun 2019, lapangan voli juga 2019, tempat pembuangan sampah itu 2015. Sudah di SPJ-kan semua. Kalau untuk tempat pembuangan sampah itu sudah diperiksa oleh inspektorat dan tidak ada soal. Yang mereka klaim kemarin itu soal tanah yang digunakan, katanya ada tanah keuskupan, ada tanah yang milik kecamatan, itu betul ya? Tidak? Saya bilang itu tidak betul juga, karena tanah yang di lapangan itu setahu saya sebagai PJ Kepala Desa Nau bahwa itu memang tanah umum, itu miliknya Gendang Tengger. Sehingga kalau mereka mengatakan bahwa itu tanah kecamatan, saya sampaikan saat ini tidak. Terkait monitoring atau pemantauan dari teman-teman yang melaporkan kegiatan itu, 2019 itu tidak pernah mereka ke lapangan, dan kami tidak pernah tahu juga mereka ada melakukan pemantauan atau tidak. Selama ini, selama Desa Nau melakukan pekerjaan yang sudah dianggarkan oleh dana desa, tidak ada persoalan. Tidak persoalan. Sejak dari tahun dana desa itu muncul sampai dengan tahun 2020, tidak ada persoalan yang dari masyarakat seluruh Desa Nau. Dia juga membantah keras terkait tuduhan warga yang tergabung dalam gerakan masyarakat Desa Nau yang menuduh bahwa pihak Babinsa dan Babin Kamtipmas melakukan intimidasi terhadap mereka. Terkait pernyataan Stefanus Woket di beberapa media, PJS Yosef Cetak menjelaskan tidak pernah ada intimidasi kepada siapapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa, Babinsa dan Babin Kamtipmas. Menurut dia, pemerintah desa sebelumnya telah mengeluarkan surat undangan terhadap Stefanus dan beberapa temannya untuk klarifikasi terkait beberapa poin aduan, tetapi tidak ada yang hadir. Terkait dengan kehadiran Linmas, Babinsa dan Babin Kamtipmas di rumah para pelapor, dia menjelaskan bahwa pihak pemerintah desa hanya mau memastikan alasan ketidakhadiran mereka ke kantor desa untuk mendengarkan klarifikasi dari pihak Pemdes tentang tuduhan mereka. Pemerintah Desa Nau, teman-teman Babinsa, Babin Kamtipmas tidak pernah melakukan intimidasi terhadap saudara Stefanus Woket dan kawan-kawan. Ya. Yang kami lakukan kemarin itu, kami mencoba untuk mencari tahu jawaban mereka mengapa mereka tidak hadir undangan dari pemerintah Desa Nau. Itu saja, tidak ada intimidasi dari pemerintah Desa Nau, dari teman-teman Linmas, dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas. Saya pertegaskan lagi, tidak ada intimidasi. Kami mendatangi rumahnya hanya untuk mencari tahu alasan mereka kenapa. Karena dari undangan pertama juga mereka tidak hadir. Secara keseluruhan itu kami undang mereka 3 kali, tapi hanya 4 orang yang memenuhi undangan, yang lainnya tidak. Yang pelapor utamanya siapa di sini? Pelapor utama saudara Stefanus Woket itu tidak pernah mengindahkan undangan kami.
Kami belum ada jawaban mengapa dia tidak hadir sampai dengan saat ini. Soal intimidasi saya tegaskan lagi, tidak ada. Terkait 4 orang yang memenuhi undangan pemerintah Desa Nau, antara lain Bapak Hendrik Kusbo, Bapak Stanisius Ntona, Bapak Matias Ganggung, dan Bapak Maxim Taus. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu sama sekali isi pengaduan yang disampaikan ke Pak Bupati. Begitu. Berita acaranya lengkap tentang klarifikasinya mereka, sehingga kami juga merasa ya tidak perlu harus dipersoalkan lagi kalau memang mereka tidak ikut terlibat. Itu klarifikasinya mereka terkait dengan isi pengaduan tersebut. Pak Camat hadir pada saat undangan kedua, panggilan pertama. Demikian info terkini Suara Net TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.